Kita satukan hati sebelum memulai ibadah di GAP Rehoboth. Saya mengucapkan selamat datang, puji nama Tuhan ya, kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami semua ingin melakukan ibadah siang di GAP Rehoboth. Kiranya Tuhan kami memohon kasih-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dengan semua lancar Tuhan, signalnya juga kuat, signal Zoom-nya, sehingga kami bisa menghadiri ibadah dengan baik, karena ini adalah satu bukti kerinduan kami. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang tidak melihat tempat, tidak membatasi jarak, tapi Kau melihat hati kami semua. Biarlah hati ini terus merindu akan Engkau ya Tuhan, Kau jamah kami, dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, juga urapi hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu, Pastor Roy Markara, sehingga hikmat-Mu ada dalam dia, dan kami terus tahu apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami melalui firman-Mu nanti. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap melakukan ibadah siang hari ini, dan mengucapkan haleluya, amin. Jadikan hati ini tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Biar Kau selalu ada dalam hati kami. Ku jadikan hati ini untuk ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kejaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati ini
hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kaulah Allahku yang hidup, Allah yang berkuasa di dalam hidupku. Haleluya. Di hati ini tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya. Bertahtalah dalam hidupku. Haleluya. Yesus, Allah yang ku sembah, Allahku yang berkuasa. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Rama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami bawa hati kami kepadamu. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Allah yang ku sembah untuk selamanya. Haleluya. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Rama. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala sembah bagi-Mu Tuhan. Allahku yang hebat, Allahku yang dahsyat, Allahku yang berdaulat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah penyembahan ini harum bagi-Mu, harum di hadapan-Mu. Haleluya. Shalom. Shalom, Pastor Roy Markara. Welcome to our service.
Thank you. Thank you. Thank you. Pastor, are you still in Kerala? Yes, I'm in India, in Kerala. Okay, okay. But the same city as Pastor Thomas Jerian. He's in a different place. Oh, different place, but Yeah, still- Kerala, but Kerala is a province, and he's in the southern part. I'm in the central part of Kerala. Oh, it's a province. Yes, yes, yes. Yeah, thank you for your service. Thank you for your ministry for Rehoboth today. Amen. Thank you. Thank you. Yes. Thank you so much for giving me the invitation. God bless you. God bless you too, Pastor. So you can begin, Pastor. Just pray first, Pastor. Thank you, Jesus. Father God, we thank you for this blessed day that you have given to us. We thank you. Surgawi, terima kasih bahwa Engkau memberikan hari yang diberkati ini bagi kami. We thank you for enabling us to commune together through this online media to Kami worship you bersyukur and to glorify bahwa you. kami bisa datang berkumpul bersama melalui media online ini untuk bersama-sama menyembah-Mu. We commit every participant in this online platform into thy precious hand. Kami serahkan setiap partisipan daripada online platform ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa itu. May your Holy Spirit minister unto every individuals. Biarlah Roh Kudus-Mu melayani setiap individu yang hadir di sini. We thank you and we once again promise to give you all the glory and the honor. Kami bersyukur dan kami sekali lagi berjanji untuk memberikan semua penghormatan, semua pujian kepadamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. I want to greet all of you in the precious and the sweetest name of Jesus. Saya sampaikan salam kepada Anda semua di dalam nama Yesus yang paling manis dan paling berkuasa itu. It's my great honor and privilege to be along with you through this online media to share from the Word of God. Ini merupakan satu penghormatan saudara bagi saya bisa berada bersama dengan Anda untuk bisa share firman Tuhan melalui online media ini. And extend my heartfelt thanks to Ibu Mariam and my beloved brother Gunawan and all the people who are responsible of me be here through this online meeting this morning. Ucapan terima kasih dari hati saya kepada Ibu Maria, Pak Gunawan, dan semua yang terlibat yang mengundang saya untuk melayani di dalam online meeting kali ini. It's always my joy to serve our brothers and sisters in the beautiful land of Indonesia. Selalu merupakan satu sukacita ya untuk bisa melayani saudara-saudari saya di tanah Indonesia yang cantik ini. And God bless your beautiful land. Dan Tuhan memberkati negeri Anda yang indah ini. God bless the president and every ministers of your blessed land. Tuhan memberkati presiden kita dan semua para menteri-menteri yang ada di sini. And God bless Gab Rehoboth in the city of Surabaya. Dan Tuhan memberkati GAB Rehoboth di kota Surabaya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. This morning I want to share with you from the book of Hebrews chapter 12 verse 3. Pagi ini saya mau share kepada Anda dari Ibrani 12, Pastor. 12. Chapter 12 verse 3. 12 ayat 3, Saudara. Ibrani 12 ayat 3. It says, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your soul. Oke, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. The beauty of Christian life is all about the living hope in Christ Jesus. Saudara, keindahan daripada kehidupan Kristiani itu adalah pengharapan yang hidup di dalam Kristus Yesus. The theme message of the Bible is the eternity through Christ Jesus. Saudara, tema daripada seluruh Alkitab adalah kekekalan melalui atau di dalam Yesus Kristus. If you look at the cross, without Jesus, it is a sign of hopelessness and end of life. Saudara, kalau kita memandang salib tanpa Kristus di situ, saudara, itu merupakan satu tanda ketidakberdayaan, tidak harapan, ketidakadanya harapan, dan akhirnya pada kehidupan. But if you look at the cross through Christ Jesus, the door is not ended up. There is still hope. There is still way.
Tetapi kalau kita memandang salib dengan Kristus di atasnya, pintu belum tertutup, saudara. Masih ada harapan, masih ada kesempatan. In the same manner, if you look at your problem without Jesus, it looks like hopeless and it looks like you are at the dead end of life. Amin. Saudara, sama juga, saudara, kalau kita memandang permasalahan kita tanpa Kristus, seakan-akan tampak tidak ada pengharapan, seakan-akan sudah berakhir semuanya. But if you look at your problem through Christ Jesus, there is a way. Tapi kalau kita memandang masalah kita melalui Kristus Yesus, ada jalan, saudara. The more you focus on your problem, the bigger it will become. But the more you focus upon Jesus through your problem, you will see a greater solution. Saudara, lebih banyak kita berfokus kepada permasalahan kita, tambah besar dia jadinya. Tetapi bertambah kita berfokus kepada Yesus melalui permasalahan kita, maka itu akan ada jalan keluar yang terjadi. God has never promised that we will never go through hard time, but the greatest promise of God is that He is always with us. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji ya bahwa kita akan terlepas dari segala permasalahan, tetapi Dia berjanji Dia selalu akan menyertai kita. I always share in most of my sermons this particular passage from the book of Isaiah chapter 43. When you pass through the waters, God says, I will be with you. When you pass through the river, it will not overflow your head. If you pass through the fire, it will not consume you, nor its flame shall destroy you. Saudara, kemana-mana saya pergi ya, saya suka sekali share dari kitab Yesaya, saudara. Yesaya tadi berapa ya? 45 yang mengatakan, kalau engkau berjalan melewati banjir, engkau tidak akan hanyut. Kalau engkau berjalan melewati api, engkau tidak akan hangus. Seperti itu ya. Isaiah 45, Pastor. 43. Oh, Yesaya 43. When you pass through the waters, God says, I will be with you. Ya, kalau engkau berjalan melewati banjir atau air bah, aku akan menyertai engkau. When you pass through the river, it will not overflow your head. Kalau engkau berjalan melalui banjir, itu tidak akan menenggelamkan engkau. And when you pass through the fire, it will not destroy you, nor its flame shall consume you. Kalau engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan binasa dan nyala api tidak akan menghanguskan engkau. And this passage refers to 3 different levels of challenges that we normally go through in our personal life. Saudara, jadi ayat ini, saudara, atau pasal ini, saudara, ini terbagi di dalam 3 tahapan apa yang biasa kita alami dalam hidup kita. Water refers to an ordinary challenge, but river refers to a greater challenge, but fire refers to a hopeless situation. Saudara, air yang pertama itu merupakan satu tantangan yang seakan-akan tanpa harapan. Dan kemudian yang kedua, banjir itu lebih parah lagi ya, seakan-akan lebih parah lagi tanpa harapan. Tetapi yang ketiga yaitu api, itu sudah tanpa harapan sama sekali. But listen to what the Lord says, when you pass through, which means that is not the dead end of your life, you are just passing through. Ya, tapi mari kita dengarkan apa yang dikatakan Tuhan, saudara. Dikatakan apabila engkau melewati atau melaluinya, jadi bukan kita berhenti atau mandek di situ, saudara. Cuma ngelewatin aja. Whether you are in the water or in the river or in the fire, that is not going to be the dead end. The Lord is going to bring you out. Jadi saudara, apakah kita melalui air atau melalui air bah atau melalui api, kita tidak akan berdiam di sana. Tuhan akan membawa kita keluar daripadanya. God can transform our wilderness into an oasis, greeny ways. Tuhan bisa mengubahkan, saudara, padang gurun kita menjadi taman yang penuh, yang hijau. The Bible says His ways are there even in the great waters. Saudara, Alkitab mengatakan jalan-jalannya itu bahkan ada di tengah-tengah air laut atau samudra. The whole world is going through a very turmoil, and the world is in a mess situation. Saudara, dunia itu kan berada di dalam keadaan yang benar-benar kacau balau ya sekarang. But how do we handle our challenges? It's very important. Tapi yang penting, saudara, gimana caranya kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut, itu yang penting. There are 2 types of trials the Bible reveals to us that we go through in our life. Saudara, ada 2 pengujian ya yang kita biasanya hadapi dalam hidup kita. That's what Apostle Peter says, that we go through various trials in the life.
Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus, saudara, bahwa kita itu mengalami berbagai macam pencobaan atau ujian di dalam hidup kita ini. Yet we rejoice in our trials. Dan kita nih diharuskan bersukacita di dalam ujian-ujian kita itu. The two different types of challenges are the trials are the first one is a temptation, the second one is a tribulation. Saudara, jadi ada dua tantangan ya di dalam sini yang dikategorikan dua. Yang pertama itu adalah pencobaan atau godaan, saudara. Yang kedua adalah tantangan. And in one way or the other way, we go through these two types of trials in our personal life. Di dalam kehidupan pribadi kita, saudara, kita nggak tahu gimana, pokoknya kita selalu ketemu dah sama kedua-duanya ini. It is not about how do we begin to go through the problem, it's all about how do we come out of it. Saudara, jadi masalahnya bukan gimana caranya kita ngelewatinya, saudara, tapi gimana kita bisa keluar daripada permasalahan tersebut. Some people become very hard when they go through hard time, but some people become frustrated and disappointed during their hard time. Saudara, ada orang-orang yang menjadi sangat keras hati ya setelah melalui kehidupan atau pengalaman yang keras, ada yang menjadi sangat frustrasi setelah mengalami kehidupan atau permasalahan yang buat mereka frustrasi. But only very few people become matured and being well molded when they pass through the hard time. Tetapi hanya beberapa saja, saudara, ya yang bisa menjadi terbentuk dan menjadi matang atau dewasa setelah mereka melalui pengalaman yang sulit, yang keras itu. And in this passage, the Bible says from the book of Hebrews, chapter 12, verse 3, it says, "Therefore consider him who endured such hostility from sinners against himself, so that you may not become weary nor disappointed in your soul." Itu sebabnya, saudara, dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 3, diperingatkan kepada kita, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. The whole world is going through a very disappointing situation. Saudara, seluruh dunia sedang mengalami keadaan yang sangat mengecewakan. But what is the message God has for us in the midst of such dilemma? Saudara, tetapi apa sih pesan Tuhan di tengah-tengah dilema yang seperti ini? The Bible says to consider Jesus, how he endured his suffering. Alkitab mengatakan, ingatlah selalu akan Yesus, bagaimana dia setekun apa dia itu menanggung bantahan atau penderitaan yang sehebat itu. If you go to a gold shop to buy jewelry, the price is based upon the carat and based upon the quality or the carat of the gold. Saudara, kalau kita pergi ke toko perhiasan ya, perhiasan emas itu kan harganya tergantung daripada karatnya atau kualitas daripada emas itu. Which we call it as the hallmark. Itu kita sebut sebagai hallmark, saudara. And endurance is the hallmark of Christian life. Saudara, endurance atau daya tahan itu merupakan hallmark atau ciri daripada kekristenan. We cannot become an effective Christian unless we produce that nature, unless we have that, possess that, the quality of endurance. Saudara, kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang benar, yang matang, saudara, kalau kita tidak mempunyai kualitas daya tahan yang seperti itu. And wherever you see the sufferings of Jesus is portrayed in the scripture, the Bible highlights about how Jesus endured the suffering, how he endured the cross. Saudara, kalau kita mempelajari tentang penderitaan Yesus, Alkitab itu memberikan penekanan bagaimana Yesus itu menahan penderitaan salib itu atas dirinya. In the the epistle of Peter, chapter 2, Apostle Peter says that in him there was no deceit. In his mouth there was not even a single word of deceit. Ya, di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa di dalam kata-katanya, di dalam mulutnya itu bahkan tidak ada sedikit pun dosa, tidak ada sedikit pun penyimpangan apapun juga. When he was reviled, he did not revile in return. When he had suffered, he did not threaten them back with a revenge. Saudara, pada waktu dia itu dihina, dia tidak menghina kembali. Pada waktu dia menderita, dia tidak mengancam untuk membalas. There are two heart
heart-wrenching outcries that is heard in the Bible. Saudara, ada dua seperti tangisan, jeritan yang mengoyakkan hati yang terdengar di dalam Alkitab, saudara. The first one is seen in the book of Psalms number 51. The second one is seen in the book of Mark chapter 15. Saudara, yang pertama terdengar ada di dalam Mazmur 51, yang kedua ada di dalam Markus 15. In the first one, David cried out. He said, "Do not cast me away, do not forsake me from your presence." Di dalam Mazmur kita mendengar Daud berkata, "Jangan buang aku dari hadapanmu, jangan tinggalkan aku dari hadapanmu." But when you come to the book of Mark chapter 15, Jesus, he cried loud from the cross, my God, why have you forsaken me?" Tetapi kalau kita mempelajari Markus 15, kita mendengarkan seruan Yesus yang mengatakan, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? The greatest outcry in the Old Testament is ever heard is from the mouth of David, appealing to God, saying, "Lord, do not cast me away from your presence." Saudara, seruan yang paling yang paling mencekam di Perjanjian Lama adalah seruan daripada Daud yang mengatakan, "Jangan buang aku dari hadapanmu." But the most heartbreaking cry that the history of humanity had ever heard is on the cross. Tetapi seruan yang paling meremukkan jiwa kita yang pernah didengar oleh manusia di dalam Perjanjian Baru itu datangnya dari salib. He cried out with a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Dia berseru dengan suara yang nyaring, "Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku?" I can see that for a moment of time, the Son of God was separated from his Father. Saudara, saya bisa melihat di dalam sekilas dan di dalam beberapa saat dalam waktu, putra Bapa itu terpisah daripada Bapanya. There is nothing as horrible as being separated from God. Tidak ada sesuatu yang lebih menakutkan dan mengerikan daripada terpisah daripada Bapa, daripada Tuhan. Jesus, one side he suffered physically, on the other side he suffered mentally, and on the other side he suffered being separated from his Father. Saudara, di satu sisi Yesus itu menderita secara jasmani, kemudian menderita secara mental, secara jiwa, dan di satu sisi pun dia menderita karena terpisah daripada Bapanya. Yet he obediently, willfully accepted that separation. Dan dia secara rela, saudara, bersedia untuk menerima pemisahan seperti itu. And out of his separation, we receive justice and redemption. Dan saudara, oleh karena pemisahan itulah kita itu menerima penebusan, kita menerima keselamatan. Yet Jesus never blamed anyone for his suffering. Tetapi Yesus tidak pernah menyalahkan siapapun juga oleh karena penderitaannya. If we keep on blaming people on account of our problem, we will never be able to enjoy the reward God has in store for us. Saudara, kalau seandainya Yesus itu terus-terusan menyalahkan kita, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati upah yang disediakan Tuhan bagi kita. The Bible says, the book of 1 Thessalonians chapter 5, verses 16, 17, and 18, there are three pillars of Christian life. Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5, 15, dan seterusnya dikatakan ada 3 pilar kehidupan Kristiani. The first one, Apostle Paul says, rejoice always. The second one, he says, pray without ceasing. The third one, he says, in everything give thanks unto God. 1 Thessalonians chapter 5, verses 16, 17, and 18. 1 Tesalonika 5, 16. Jadi yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa, yang kedua adalah tetaplah berdoa, dan yang ketiga mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. It says, rejoice always, pray without ceasing, and in everything give thanks unto God. Ya, dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. The first two things the Bible speaks about, Apostle Paul speaks about, can be easily understood. But the third one is quite painful, but it has much reward when we practice
such things according to the word of God. Saudara, yang pertama dan kedua itu saudara, itu ya masih bisa masuk akal lah ya saudara ya. Tetapi yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal itu sesuatu yang bisa saja sangat menyakitkan. It says, in everything and for everything, give thanks unto God. Nah, dikatakan di dalam segala hal, dan versi Inggris mengatakan, dan untuk juga segala hal, oleh karena segala hal, mengucap syukurlah kepada Allah. The Bible says, even the moment before Jesus was betrayed, he, along with his disciple, they sang hymns and praised the Father. Saudara, dikatakan bahwa sebelum Yesus itu diserahkan kepada orang-orang yang akan menyalibkan dia, mereka itu menaikkan puji-pujian dan menyembah Bapa. When he took the bread, on that night when he was just before his betrayal, the Bible says he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and gave to the disciples. Saudara, pada malam itu dikatakan sebelum dia itu dikhianati, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para murid. And before the breaking, there is giving thanks. Dan sebelum dia memecah-mecahkan roti, dia mengucap syukur terlebih dulu. And even after he broke the bread, the Bible says they sang beautiful hymns. Saudara, bahkan setelah mereka memecahkan roti, dikatakan bahwa mereka menaikkan puji-pujian yang indah. And I would just ask you, as my brothers and sisters and my parents in Christ Jesus, how do we handle a situation? Do we really be able to give thanks unto God even when we go through the challenges or prior to our brokenness? Saudara, dan sekarang saya ingin sekali mengajukan pertanyaan kepada Anda, saudara-saudari maupun ayah dan ibu ya. Bagaimana kitanya menghadapi permasalahan apabila kita melalui segala keremukan hati dan segalanya, apakah kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal? The Bible says when Daniel heard about an oracle, a law was written. There was an ordinance prepared by King Darius against worshiping any other gods except worshiping King Darius alone. Saudara, ingat waktu Daniel itu mengetahui adanya satu undang-undang yang baru dikeluarkan oleh Raja Darius bahwa tidak ada yang boleh menyembah kepada ilah lain atau Allah lain selain kepada Darius sendiri waktu itu. The ordinance was prepared in such a way that people, those who belong to the kingdom of, under the reign of King Darius, they should not worship anyone other than their own king. Jadi saudara, hukum pada waktu itu mengatakan tidak boleh ada yang menyembah kepada Allah lain atau ilah lain selain kepada Raja Darius. But Daniel, upon hearing this ordinance, as usual, he went into his private room, he opened his gate, and he fell towards Jerusalem, giving thanks unto God. Saudara, tetapi Daniel setelah dia mendengarkan pengumuman akan hukum yang baru itu, dia tetap masuk ke kamarnya, membuka jendela kamarnya, dan beribadah menyembah kepada Tuhan ke arah Yerusalem seperti yang biasa dia lakukan. And the Bible says when you come to the life of the apostles, when Paul and Silas, when they were kept in the prison in that midnight, they were singing praises unto God. Juga saudara, di dalam perjanjian baru, kalau kita mempelajari kehidupan Paulus dan Silas, di tengah-tengah penjara, saudara, tengah malam mereka menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Even upon another occasion, when the apostles, when they were lashed, when they were flogged by the soldiers, they gave much thanks to God for consider being, eligible to be suffered on account of Jesus. Bahkan para rasul, saudara, setelah mereka dicambuk, dicemeti, saudara, disiksa, mereka itu mengucap syukur bahwa mereka dianggap layak untuk menderita demi Yesus. And that's what Peter says, that when you have a privilege to suffer on account of Jesus, praise God. Itu sebabnya, saudara, Rasul Petrus mengatakan, kalau kita mendapatkan kesempatan untuk menderita demi Kristus, puji Tuhan. It is a privilege to suffer on account of Jesus. Saudara, merupakan satu hak istimewa ya, apabila kita boleh menderita demi Yesus. Not everyone can go through the same sufferings because it is a special gifting given by God. Tidak semua orang, saudara, bisa menjalani kehidupan yang seperti itu karena itu merupakan satu karunia, anugerah khusus, anugerah penderitaan khusus yang diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang tertentu.
And by God's grace, as a servant of God who had a great privilege in going to many close countries, I know how much what I mean to say. Saudara, dan karena saya itu mendapatkan hak istimewa ya, boleh mengunjungi negeri-negeri yang tertutup, saudara. Saya ini ngerti apa yang sedang saya bicarakan ini. And you will come across thousands of people who are still, even today, kept in the prison camps, yet they never murmur against God. Saudara, kita bisa melihat ya, ribuan orang-orang yang dipenjara demi imannya, tetapi mereka tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. What is our attitude when we face an unexpected situation? Saudara, apa sih sikap kita kalau kita menghadapi keadaan yang tidak kita harapkan? As a child of God, let us also acknowledge that nothing happens without God's prior knowledge. Secondly, Saudara, nothing happens without His permission. Saudara, sebagai anak Tuhan, biarlah kita itu selalu mengakui bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas diri kita tanpa sebelumnya Tuhan udah tahu, dan yang kedua, tanpa diizinkan oleh Tuhan. And coming back to Hebrews chapter 12, it says, consider Jesus who endured such hostility from sinners. Saudara, kemudian kita kembali lagi kepada Ibrani 12 yang dikatakan, coba perhatikan bagaimana Tuhan itu begitu menderita karena orang-orang berdosa. One side he was tempted, on the other side he had gone through much troubles and suffering. Jadi di satu pihak dia itu begitu menderita, di pihak lain dia sudah mengalami begitu banyak penderitaan, saudara. But again, what is the intent behind the trials? Tetapi saudara, sekali lagi, maksud tujuan daripada ujian-ujian ini apa sih? Why did the devil tempt Jesus? Kenapa iblis itu mencoba Yesus? The Bible says, when you go through the book of Luke chapter 4, verses 5, 6, and 7. Kalau kita mempelajari Lukas 4 ayat 5, It 6, dan says, 7 ya. chapter 4, verses 5, 6, and 7. The tempter took him to a high place and made him behold the whole kingdoms of this world. Ya, kan Yesus itu dibawa ke tempat yang tinggi, disuruh ngelihat seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di atas muka bumi. And he said to Jesus, this whole kingdoms of this world and their glory therein, they belong to me, and they are delivered into my hand, and I give them to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, these will become yours. Maka kan ditunjukin semua itu kemuliaan kerajaan itu, dan kemudian dikatakan segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Why the devil wanted to offer the whole world, the whole kingdoms to Jesus? Kenapa kok iblis itu bersedia menawarkan seluruh kerajaan, seluruh dunia kepada Yesus? There is a great message the Holy Spirit wants us to understand. Saudara, ada satu pesan yang besar sekali yang ingin supaya kita bisa nangkep ya. Roh Kudus ingin supaya kita bisa nangkep. It shows how much the devil was terrified by seeing Jesus. Itu menunjukkan seberapa iblis itu ketakutan ngelihat Yesus, saudara. He knew that Jesus came down to save the world. Dia kan tahu bahwa Yesus itu turun untuk menyelamatkan dunia. He came to defeat Satan. Dia kan datang untuk mengalahkan iblis. Because he heard a while ago from the mouth of John the Baptist saying, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sebab sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut isi dosa seluruh isi dunia. And through that each tempting sentences, it reflects how much the devil had feared on seeing that what Jesus was about to accomplish on the cross. Dan oleh karena kata-kata itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana iblis itu ketakutan akan apa yang bisa dicapai oleh Yesus di atas kayu salib. Every challenges that we encounter in our life, in other words, it reflects the intensity of God's purposes in our life. Saudara, setiap ujian dan pencobaan yang kita alami dalam hidup kita, itu menunjukkan intensitas daripada maksud tujuan Tuhan dalam hidup kita.
Whether it is a physical attack or it's a mental attack or it's a kind of allegation that you go through or physical suffering that you suffer on account of Jesus, these challenges all reflect the intensity of God's divine plan that is hidden in your life. Saudara, apakah itu merupakan satu serangan terhadap mungkin jasmani Anda, atau mungkin terhadap pemikiran Anda, ataupun hubungan, atau apapun juga, semua itu merefleksikan intensitas daripada panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. The brothers of Joseph did not hate him because he was a dreamer, but they hated him because he saw certain dreams in which they were intimidated as though he is going to become their superior. Saudara-saudara Yusuf itu tidak membenci dia hanya karena mimpinya, tetapi karena di dalam mimpi itu mereka bisa melihat bahwa Yusuf itu menjadi superior, menjadi berkuasa atas mereka. So if someone hates you because of what is in you, you should also understand that reflects the purpose of God hidden in your life. Jadi saudara, kalau ada orang yang membenci kita oleh karena sesuatu, maka kita harus bisa nangkep bahwa itu memancarkan intensitas daripada panggilan Tuhan atas hidup kita itu. It was the close friends of Daniel who betrayed him, asking the king to make an amendment in their ordinance. Saudara, teman-teman dekatnya Daniel lah yang meminta raja mengubahkan undang-undang yang ada pada saat itu. In the same manner, you can see in the life of all the saints of God who had gone through the toughest times, they had gone through those challenges, reflecting the purpose of God that were hidden in their life. Saudara, sama juga saudara semua murid-murid atau rasul-rasul Yesus ya, mereka mengalami semua penderitaan, semuanya yang tidak enak itu karena itu kemudian merefleksikan maksud tujuan daripada hidup mereka itu. If you are a Moses, there will be a Pharaoh. Saudara, kalau kita Musa, maka akan ada Firaun. If you are Joseph, there will be Potiphar. Saudara, kalau kita ini Yusuf, pasti ada Potifarnya. If you are David, there will be Saul. Kalau kita ini Daud, pasti ada Saulnya. If you are a Nehemiah, there will be a Tobiah. Saudara, kalau kita menjadi Nehemia, maka pasti ada Tobiahnya. It depends what the Lord has laid in your life. Saudara, tergantung sih, saudara, Tuhan itu menaruhkan apa sih dalam hidup kita. The greater is your challenge, the greater is your calling. Saudara, lebih besar lagi tantangan yang kita hadapi, panggilan kita pun berarti lebih besar juga. And when you go through the life of Elijah in the book of 1 Kings, saudara, kalau kita mempelajari kitab Elia di dalam 1 Raja-Raja, there was a great challenge against Elijah from Jezebel and Ahab. Saudara, kan ada tantangan besar yang datangnya dari Isabel dan Ahab. But while going through this passage from Hebrews chapter 12 verse 3, it says that do not become weary, not disappointed in your soul. Ya saudara, tetapi kalau kita mempelajari Ibrani 12 ayat 3 kan dia bilang, janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa. The Holy Spirit is alarming us something from these passages. Roh Kudus sedang memperingatkan kita sesuatu dari ayat ini, saudara. The most of the Old Testament saints were seen becoming disappointed during their challenges. Saudara, ada orang-orang kudus di zaman Perjanjian Lama yang tampaknya menjadi kecewa oleh karena permasalahan yang mereka hadapi. Some of them became fed up, some of them became frustrated, even some said, Lord, enough, take my life. Saudara, ada yang menjadi bosan, ada yang menjadi frustrasi, bahkan ada yang berkata, Tuhan sudah, ambil saja nyawaku. In the book of Numbers chapter 11, in the book of 1 Kings chapter 19, in the book of Job, in the book of Jonah, in all these passages throughout these books, the Bible reveals to us on how these saints of God, they sought the Lord to take their life because they felt a standstill in their life. Saudara, di dalam kitab Bilangan, di dalam kitab Yunus, dan nggak tahu yang mana lagi tadi yang dia sebut ya, itu kita bisa melihat adanya hamba-hamba Tuhan yang udah rasanya kayak udah putus asa dan minta Tuhan mengakhiri hidup mereka karena mereka rasanya udah nggak tahan. The greatest hero in the Old Testament time was seen as Moses, yet he said, Lord, enough, take my life. Saudara,
Jadi pahlawan terbesar yang bisa kita lihat di dalam perjanjian lama itu Musa. Tetapi Musa pun sudah juga pernah berkata, Tuhan sudah cukup Tuhan, ambil saja nyawaku. Elijah, after performing a great miracle upon the Mount of Carmel, he became disheartened. He sought the Lord, leaving from his city, moving to the wilderness, even dismissing his own disciple. And he said, Lord, enough, take my life. Saudara Elia, saudara ya, setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal yang segitu luar biasanya, saudara, tetap saja dia melarikan diri, dia melarikan diri ke gunung-gunung, meninggalkan pelayannya, saudara, dan berkata kepada Tuhan, cukup Tuhan, ambil saja nyawaku. Job said, have I not visited those who are in need? Have I not helped out those who are really in need? Have I not comforted people who are weeping? Yet in return, I was waiting something good, but alas, evil came upon me. I waited for light, but alas, darkness came upon me. Saudara Ayub mengatakan, bukankah aku ini menghibur orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang menderita, bukankah aku menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, tetapi yang kuharapkan yang baik, yang jahat yang menimpa diriku. And why these saints of God in the Old Testament time were seen becoming frustrated? Even some of them said, Lord, enough, I cannot anymore. Kenapa orang-orang kudus di perjanjian lama ini menjadi seperti itu, saudara, bahkan sampai mengatakan cukup Tuhan, saya sudah nggak tahan. Before we come to the solution, let's come to the New Testament. Saudara, sebelum kita sampai pada solusinya, mari kita lihat perjanjian baru ya. We can see the saints of God, the apostles in the New Testament had gone through even severe challenges in their time. Saudara, kita melihat ya, rasul-rasul yang ada di perjanjian baru itu malah melewati penderitaan yang sangat parah pada zaman mereka itu. They were tempted, afflicted, they were sawn asunder by the sword, they were thrown before the lions, and they remained in the prisons, they were wanderers, they became homeless. Yet you don't see a single record in the New Testament where anyone who had ever said, Lord, enough, take my life. Saudara, kalau kita mempelajari ya, kita melihat bahwa mereka itu disiksa, dipenjara, mereka melarikan diri di padang gurun, dibuang ke dalam gua singa. Pokoknya macam-macam siksaan, saudara. Tetapi tidak satu pun dari mereka itu yang mengatakan, Tuhan cukup, ambil saja nyawaku. After the birth of the New Testament church, if you carefully study the history of the New Testament church, you will never find a single record where anyone who had ever said, Lord, enough, take my life. None of them had ever said. Saudara, kalau kita mempelajari ya perjanjian baru, saudara, setelah adanya perjanjian baru, kita tidak pernah ketemu satu catatan yang mengatakan bahwa orang-orang kudus itu, rasul-rasul Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan cukup, ambil saja nyawaku. The reason why the Old Testament saints were seen becoming frustrated because they never had a role model. Saudara, kenapa orang-orang kudus di perjanjian lama itu menjadi frustrasi? Karena mereka tidak pernah memiliki satu teladan. But the reason why the New Testament saints were not seen becoming frustrated despite being challenged and troubled is just because they have the greatest role model in the history. Tetapi kenapa para rasul di zaman perjanjian baru itu tidak menjadi frustrasi, tidak menjadi lemah dan meminta nyawa mereka diambil? Karena mereka memiliki teladan yang paling agung di seluruh sejarah kita. Of course, we cannot guarantee about all the Christians today that they don't become frustrated. Saudara, ya memang sih nggak ada jaminan ya saudara bahwa semua orang Kristen pasti nggak frustrasi, yang nggak bisa ada jaminan seperti itu juga. There are many people who said, Lord, take my life from this family, take my life, take me away from this husband, take me away from this wife, take me away from these children. Saudara, ada cukup banyak orang yang mengatakan ya, Tuhan, ambil saja aku daripada keluargaku ini. Tuhan, ambil saja aku daripada istriku. Tuhan, ambil aku daripada suamiku. Ambil aku daripada anak-anakku. But the challenge is, the question is all about, is it the will of God to become frustrated? Tapi saudara, tantangannya itu adalah, apakah kehendak Tuhan itu kita menjadi frustrasi?
there is nothing wrong in facing frustration. We will be Saudara- tempted. We will go through suffering. We will be, we will face frustration. But whether we give in to frustration is the challenge. Saudara, kalau kita menghadapi frustrasi itu enggak salah, saudara ya, karena kita pasti akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi pencobaan. Tetapi apakah kita nyerah sehingga kita frustrasi? Nah, ini pertanyaannya. And who is the greatest role model in the history? That is none other than Jesus Christ. Saudara, siapakah teladan agung di seluruh sejarah manusia ini? Enggak ada lain selain Yesus Kristus. That's what the Bible says. Therefore, consider him who endured such hostility from sinners against himself. Itu sebabnya, saudara, dikatakan ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung, versi Inggris mengatakan permusuhan atau perseteruan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang yang berdosa. So that you will not become frustrated nor become weary. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. That's what you can see in the life of Jesus Christ. Inilah yang bisa kita saksikan di dalam kehidupan Yesus Kristus. He died victorious. Dia itu mati dengan berkemenangan, saudara. And he rose up from the dead victorious. Dan dia pun bangkit di dalam kemenangan. And he lives forever. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. And through his death we received an eternal living hope. Saudara, melalui kematiannya lah kita menerima pengharapan yang kekal. Paul says, Christ, the hope of glory, is in you. Paulus mengatakan, Kristus, pengharapan akan kemuliaan itu ada di dalam diri kita. The greatest weapon of the enemy is fear. Saudara, senjata musuh yang paling besar itu adalah ketakutan. There are different types of fears. Memang ada beda-beda, ketakutan itu memang jenisnya beda-beda. But let us not give in to fear. Tapi biar kita jangan nyerah pada Because ketakutan. Jesus is alive. Sebab Yesus itu hidup. I pray that the Lord will continue to strengthen you, enrich you, that you will never give in to frustration despite being challenged. Saudara, saya berdoa agar supaya Tuhan tetap menguatkan Anda sehingga Anda tidak nyerah dan menjadi frustrasi sekalipun Anda menghadapi tantangan apapun. Let us continue to run the race, fixing our eyes upon Jesus. Biarlah kita tetap berlari di dalam pertandingan ini dengan berfokus menatap pada Yesus saja. He's the author and the perfecter of what he has begun. Sebab dialah yang memulai dan yang mengakhiri apa yang sudah diawalinya dulu. And may it be so in your life. Dan biarlah itu terjadi dalam hidup kita semua. God bless you. Tuhan memberkati Anda, saudara. Shall we pray? Mari kita berdoa bersama. Father, in the name of Jesus, we bring Bapa, di before dalam you nama all Yesus these. kami membawa ke hadapan-Mu semua partisipan. Lord, I pray for every individual who has listened to your word this morning. Aku mendoakan setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. I pray that, Lord, you will heal their heart brokenness. Tuhan, aku mendoakan agar supaya Engkau menyembuhkan keremukan hati mereka. Those who have become frustrated and disappointed, I pray that, Lord, you will heal them. Tuhan, mereka yang frustrasi, yang kecewa, Tuhan, aku berdoa Engkau sembuhkan mereka. Those who are going through physical ailment, I pray that, Lord, you will restore their health completely in Jesus' name. Tuhan, bagi mereka yang mengalami kesakitan secara jasmani, aku mendoakan Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Lord, I pray that you will continue to give them strength and much power. Tuhan, aku mendoakan Engkau tetap memberikan mereka kekuatan dan kuasa yang cukup, Tuhan. That they will never fall into the trap placed by the enemy. Sehingga mereka tidak pernah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh musuh itu. We give you all the glory. Semua kemuliaan kami In berikan Jesus' kepadamu. precious name we Di pray. dalam nama Yesus yang mulia itu kami berdoa. Amen and amen. Amin. Amin. Puji Tuhan. Thank you. Amen. God bless you. Amin. Thank you, Pastor. Thank you, Bu Diana. Thank you. Very great service from you. Bisa dilanjutkan dengan pengumuman, silakan Pak. Ya, baik. Baik Pak Gunawan. Thank you, Pastor, for your ministry. God bless you. Pengumuman sepekan untuk di GAB Rehoboth,
ibadah Zoom doa malam hari Rabu ya, dimulai pukul 7:30 dibawakan oleh saya sendiri ya, yang membawakan firman. Untuk hari Minggu tanggal 18 April mulai pukul 12. Maaf, ini pengumumannya. Dibawakan oleh Pastor Johnson. Pastor Johnson ya Pak, ini sorry. Ya. Oke, dibawakan Pastor Johnson. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami tenang berada di dekat-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan
Tuhan, mata kami tertuju padamu. Biar pada siang hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, masalah apapun yang sedang engkau alami saat ini, mari fokuskan kepada Yesus. Seperti kata pujian tadi, mataku tertuju kepadamu, maka ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mata kami saat ini Tuhan, tertuju kepadamu dan kami merasakan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan itu kami akan menyeberangi setiap gunung kami. Dengan mata yang tertuju kepadamu Tuhan, kami akan bangkit dan terus maju menurut arah yang Engkau mau. Demikianlah firman pada siang hari ini yang mengatakan apapun persoalan Bapak Ibu, janganlah berhenti, tapi terus jalan, keep on walking, teruslah berjalan, sebab kita tidak pernah sendiri. Ada Yesus yang menyertai kami. Demikianlah firman pada siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa untuk Pastor Roy Markara, kiranya Tuhan memberkati lebih lagi di dalam kehidupan pribadi maupun keluarganya. Tuhan tambah-tambahkan berkat, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan perlindungan. Dan semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Itulah doa kami untuk Pastor Roy Markara. Dan pada siang hari ini kami juga berdoa untuk para jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang siang hari ini masih belum hadir pada ibadah siang hari ini, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, kiranya tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Selalu ada pertolongan dan selalu tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini, di mana firman-Mu menguatkan hati kami sekalian ini Tuhan. Mungkin banyak yang merasa sudah putus asa, tetapi karena firman-Mu siang hari ini Tuhan, Engkau menopang hidup kami dan percaya pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kami mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan kiranya apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu ya Bapa. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Rencana-Mu semuanya tergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Sebab rencana-Mu selalu baik adanya. Siang hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang baik untuk setiap tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau gapai tangan yang terangkat. Engkau tuntun Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi Tuhan. Engkau memberikan Engkau memelihara mereka Tuhan dari hari ke hari. Segala yang terbaik pada siang hari ini, Bapa di surga memberikan kepada setiap tangan yang terangkat. Sukacita, damai sejahtera, kasih karunia-Nya tidak pernah habis di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang hadir, yang pada saat ini sedang mengalami sakit, sedang mengalami satu masalah, sedang mengalami pergumulan di dalam keluarga. Hamba-Mu berdoa untuk mereka itu. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar buat setiap mereka itu. Dan kiranya Tuhan topang di dalam keselamatan, kesehatan. Demikian juga untuk pekerjaan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan, semua pekerjaan daripada anak-anak-Mu di tempat ini Engkau perlancar. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang kekal. Allah yang kami puja sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari jemaat yang sudah terima semua yang baik dari Tuhan, sama-sama
Katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.